yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu ketika kami para sahabat sedang duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan fitnah. Fitnah ini maksudnya adalah kerusakan masa, di mana orang sulit untuk menghindar daripada maksiat. Itu fitnah artinya. Kita di sini mengerti fitnah itu mah ada. Itu memfitnah aku ya, padahal kan macam itu maksudnya. Fitnah itu adalah satu kemaksiatan yang kita sulit menghindarinya. Itu masa fitnah ngarannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumun nasa marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakaza." Ini beliau menerangkan masa di mana masa itu seperti ini. Apabila kalian melihat para muslimin telah mengendur, maksudnya mengendur di sini adalah marajat uhuduhum. Mereka sudah suka membatalkan, suka merubah perjanjian-perjanjian. Artinya di masyarakat ini janji itu sudah kada berfungsi lagi. Sulit mempercayai janji. Orang berhutang, mereka bayar rencana ya seminggu lah, sulit dipercaya. Seminggu itu bisa sebulan bisa setahun hanya bayar. Berjanji apa aja sudah ada birisnya lagi. Janji mau upah berapa hari ngitung, 3 hari, 3 bulan hanya tuntung. Orang sudah, manusianya sudah kendur, artinya lawan janji itu dianggap enteng, dianggap remeh. Nah, bila kalian para muslimin sudah hidup di masa itu, janji sudah kada ada masalah lagi, sudah kada ada beban dengan janji itu. Yang kedua, hilang kesanggupan mereka untuk taat kepada Allah dan hampa amanah mereka. Amanah sudah kada ada lagi. Artinya sedikit sekali orang-orang yang mampu melaksanakan amanah. Kepercayaan itu sudah kada ada lagi. Misalnya kita di kampung, di masyarakat. Di masyarakat ini kita kenal semua orang-orangnya, patuh, baik. Tapi kita hendak misalnya ke mana menitipkan duit ini nah. Kita sulit mencari orang yang kita anggap amanah. Dititipkan ke sini duit, asa kata tapi aman. Dititipkan ke sebuah sana, asa kata percaya hati. Dititipkan, kesulitan kita menitipkan duit ini. Kenapa? Karena orang-orang sekampungan ini sudah sulit dilihat kebenaran amanahnya. Sudah demikian keadaan mereka. Pada waktu itu Rasulullah menjalin jari tangan beliau. Aku Abdullah bin Amr bertanya, apakah yang harus kukerjakan bila terjadi yang demikian? Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan untukmu, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, ilzam baitaka. Kalau sudah hidup di masa nangka itu, ujar Nabi kita, ilzam baitaka wa amlik alaika lisanaka
wa khudh ma ta'rifu wa da' ma tunkiru wa 'alaika bi amril khassah wa da' anka amral 'ammah. Tetaplah tinggal di rumahmu. Kalau sudah macam itu keadaan lingkungan, janji sudah kada jadi masalah lagi dilanggar, amanah kita sulit mencari orang yang amanah. Kalau sudah macam itu keadaannya, tinggallah engkau di rumahnya. Artinya banyaki bagana di rumah, banyaki bagana di rumahnya. Kuasailah, kendalikanlah lisanmu, jaga mulutmu ya Nabi, jaga mulutmu. Laksanakanlah apa yang sudah kau ketahui kebaikannya, dan tinggalkanlah apa yang telah kau ketahui sebagai perkara mungkar. Uruslah apa yang menjadi ketentuan dirimu, dan tinggalkanlah urusan umum. Urus diri kita, urus anak bini kita nang di rumah. Orang lain kada usah diurus lagi. Kalau sudah macam itu, masa di sekitar kita. Dalam hadis lain diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, zaman fitnah ialah hari-hari pertikaian. Ditanyakan oleh sahabat, apakah hari pertikaian itu? Rasulullah menjawab, yaitu ketika seseorang merasa tidak aman terhadap teman duduknya. Sudah disebut ngarannya hari-hari fitnah. Kita ini sudah lawan kawan aja kita kada percaya lagi. Kita ini kawan sekaguringan, rancak ke situ kamari lawan inya, kawan akrab. Tapi kita kada percaya lawan inya. Jadi berhutang pang duit, kita kan percaya lagi lawannya. Padahal kawan kita. Nah bila sudah macam itu keadaan masyarakat kita, bagaimana di rumah aja lagi. Kalau sembahyang berjamaah turun ke masjid Jumat turun. Habis itu bagaimana di rumah. Sarwan pang kada wajib lagi ditulaki. Pengantin kada wajib lagi dihadiri. Kenapa? Karena banyak munkar daripada kebaikannya. Handil pang, kada usah bahandil lagi, banyak mudaratnya pada manfaatnya. Bahandil seberapa jam, mana ngomong bebandirannya 2-3 jam. Nah kalau sudah macam itu masaknya, ini Nabi mengajarkan demikian. Ibnu Mas'ud menuturkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Umairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Nabi Muhammad pernah bersabda kepada beliau, pada Ibnu Mas'ud. Ujar Nabi lawan Ibnu Mas'ud, "Iyudfa an umrika fasayati 'alaika zamanun katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu katsirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-hawa fihi qa'idul ilm." Artinya, wahai Ibnu Mas'ud, ujar Nabi, jika engkau dikaruniai umur panjang, maka selagi akan datang padamu suatu masa yang pada masa itu banyak juru khutbahnya, sedikit ulamanya. Banyak nang ahli-ahli pidato, banyak nang jadi khatib. 3 bulan nggak sampai giliran jadi khatib, sing banyak kan nang jadi khatib. Tapi nang alim khatib sedikit aja nang alim. Bang dia 3 ekong nang bujur-bujur menguasai dalam ilmu agama. Bila bisa berpidato, harat berpidato, bisa baca kitab Melayu, diangkat jadi khatib. Jadi sebuah masjid 30 khatibnya, 20 khatibnya. Pada zaman Nabi saya kong aja khatib Nabi itu bang seumuran dah. Karena sini paling alim. Khatibnya mesti yang paling alim.
Di berapa siapa yang paling alim manusia, itulah mesti jadi khatib. Nomor dua paling alimnya siapa? Bukan yang harap bepidatunya itu. Nah, di akhir zaman kayaknya kada penting alim, yang penting harap bepidatu. Bila harap bepidatu jadi khatib, alim dah kada, kata gumpal khutbahnya sah kada tahu lagi. Nah, Nabi Ibnu Mas'ud ikan bila panjang umur kan bertemuan kayaknya kayak itu. Banyak orang yang meminta, sedikit yang mau memberi. Pengamis di mana-mana saling banyakan. Nah, memberi kada banyak orangnya. Kesenangan nafsu di masa itu merupakan penuntun dalam menuntut ilmu. Artinya apa? Al-hawa bihi kaidul ilm. Artinya hawa nafsu yang memimpin ilmu, bukan ilmu yang memimpin hawa nafsu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia selalu mencari hukum-hukum yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Kan banyak hukum-hukum itu kaulnya. Sebuting masalah ada berpuluh-puluh kaul pendapat ulama. Di antara sekian pendapat ulama, ingin cari yang cocok lawan hawa nafsunya yang mana. Kan kada boleh kepasik jadinya. Misalnya Imam Syafi'i mengharamkan, Imam Maliki memakruhkan itu, Hambali membolehkan itu. Apa empat Hambali aja yang membolehkan, yang sesuai lawan hawa nafsu. Karena esok hari pulang ada masalah lain, Syafi'i membolehkan, Hambali mengharamkan, aku empat Syafi'i aja yang membolehkan. Nah, berpindah-pindah mazhab mencari mana pendapat yang katuju lawan hawa nafsu. Nah, ada masa kayaknya seperti itu. Dipaksa hukum ini menyesuaikan hawa nafsu. Dipaksa kita mencari kaul-kaul, pendapat-pendapat ulama yang mendukung keinginan kita. Nah, kalau engkau panjang umur, wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, engkau akan menemui masa itu. Orang gunanya beda pendapat ulama itu untuk menghadapi hal-hal yang sifatnya dalam keadaan sempit, dalam keadaan darurat. Akhirnya kita pindah mazhab. Kalau kita mencari yang nyaman-nyamannya aja, nah itu kada boleh. Al-Haris bertanya, kapankah kejadian demikian itu ya Rasulullah? Apabila, wahai Rasul, terjadinya masa kayak itu, masa yang banyak orang berpidato harap-harap yang alim sedikit, banyak orang minta-minta yang memberi sedikit, ilmu-ilmu digunakan untuk menunjang keinginan hawa nafsu. Apabila itu masanya, Rasulullah SAW bersabda, iza umitatis salah wa qubilatir risha wa yuba'uddin bi'aradin yasir minad dunya pannaja annaja waihak thumman naja. Nah, waktunya itu jar Nabi nanti apabila jamaah salat dimatikan, jarang orang mau salat berjamaah. Artinya sembahyang berjamaah itu sudah mati. Orang ketemu lagi sembahyang berjamaah. Tunggu di kita mulai subuh nang bakunci langgar kada ada lagi orangnya. Subuh kada ada lagi langgar orangnya. Banyak nih tuh kita ke Banjar tuh subuh, banyak langgar nang bakunci. Subuh kada ada orangnya nang berjamaah. Subuh kena zuhur, asar, paling maghrib pun isya nang berfungsi. Kayaknya beberapa tahun kemudian hanya maghribnya lagi yang berisi langgar, isya sudah kada ada lagi orangnya. Akhirnya kita habis 5 waktunya, mati jamaah. Nah, ujar Nabi kita, waktunya terjadi yang tadi apabila salat jamaah sudah dimatikan. Yang kedua, uang suguk diterima. Uang suguk diterima.
Yang ketiga, agama dijual dengan harga murah dari harta dunia. Agama dijual. Artinya kayak apa? Ada keuntungan. Ada keuntungan 1 juta. Tapi hukumnya haram. Biar haram. Berarti 1 juta untung. Nah itu agama dijual ngarannya. Dengan harga yang murah. Ada bisnis. Ada usaha. Ada kesempatan dapat keuntungan 10 juta. Tapi haram gawiannya, biar haram, yang penting dapat 10 juta. Nah, mengarangnya menjual agama. Nanti kalau sudah demikian masanya, kata Rasulullah, maka carilah keselamatan. Cari keselamatan, menghindarlah. Cari keselamatan, carilah keselamatan, kasihan kau, carilah keselamatan, yakni keselamatan agama. Nah, artinya di masa seperti itu kita sudah dituntut untuk